Pernah nggak sih kamu ngerasa hidupmu berjalan nggak sesuai rencana? Sampai kamu mikir, coba aja aku bisa balik ke masa lalu. Pasti semuanya nggak bakalan kayak gini. Kalau seandainya aku punya time stone kayak Doctor Strange, mungkin udah aku putar jauh banget ke belakang. Tapi ya, hidup bukan film Marvel. Kita nggak bisa ulang waktu. Tapi aku percaya satu hal. Setiap manusia punya kesempatan. Kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Lewat video ini, aku bakalan nyeritain gimana sih cara aku untuk ngedapetin kesempatan itu. Cerita dimulai di tahun 2015, di mana tahun 2015 Instagram lagi rame-ramenya. Explore isinya anak-anak petualang, naik gunung, ke pantai. Pokoknya kelihatan keren banget dan kemana-mana bawa GoPro. Dan akhirnya aku mutusin untuk beli. Mantap! Enggak dong, aku nggak beli GoPro dong. Dan akhirnya aku mutusin untuk beli Xiaomi Yicam. Pokoknya di tahun itu, Xiaomi belum punya HP. Pokoknya kalau di tongkrongan ada yang bilang, Xiaomi, ya udah, yang keluar kamera yang kecil itu. Tapi di situ bukan letak gongnya sih. Nah, gimana sih kalau punya kamera baru? Ya udah dong, pasti semangatnya. Pokoknya sawah, bukit, air terjun, pokoknya gas. Yang penting bisa fotoan dan bisa post dengan hashtag Yicam Bali. Wah, mantap banget. Dan di saat itu aku ngerasa keren banget. Padahal kalau dilihat-lihat sekarang hasilnya mungkin kayak video kartel ya. Di masa itu aku lagi semangat-semangatnya, tapi nemuin satu masalah besar menurut aku. Yap, jadwal kampus. Aku ngerasa kayak jadwal kampus itu ngebuat aku nggak bisa berkarya maksimal. Ditambah lagi aku harus ngerjain skripsi waktu itu. Pokoknya ribet banget. Di waktu itu aku bertekad untuk cepet-cepet wisuda. Dan bakalan berkarya semaksimal mungkin. Dan pada akhirnya di bulan Maret 2016 aku wisuda. Yeay, mantap! Dan tahu nggak plot twistnya ada di mana? Uangnya nggak ada, gimana mau explore? Kalau masih kuliah kan enak, bisa tinggal minta angel investor ya. Udah tamat, mulai malu minta kan, ya kecuali ditawarin, masa ya nolak. Ya akhirnya aku mutusin untuk buat cari kerja. Apa aja aku sikat, pokoknya yang penting cuan. Akhirnya di tahun 2017 lebih terpuruk lagi. Tenaganya ada buat traveling, tapi waktu dan uangnya nggak ada. Tapi di tahun ini aku ngelihat sebuah harapan. Seandainya aku bisa beli kamera, pasti bakalan works. Akhirnya setelah perjuangan yang sangat keras dari nyisihin penghasilan dan malakin orang tua, kebelilah kamera pertamaku, Canon 650D. Dan tebak hasilnya gimana? Aku nggak bisa pakai, autofokusnya jelek, low light nggak bisa diandelin, dan akhirnya aku frustasi. Dan sempat mikir, apa aku nggak punya talenta ya di bidang ini? Frustasi banget pokoknya. Dan pada akhirnya aku nonton sebuah videonya Agung Hapsah yang ngontenin Reza Arab beli kamera baru. Dan gas, aku upgrade kamera itu di tahun 2018. Tara! Canon EOS M3, mantap. Dengan kamera itu aku mulai belajar lebih serius tentang kayak gimana caranya pakai kamera dan videografi. Pokoknya di tahun itu pengen jadi YouTuber. Kayak bocil-bocil di zaman itu kalau ditanya orang tuanya cita-citanya apa, pengen jadi YouTuber. Sambil ngambil beberapa job tanpa price list. Pokoknya intinya bisa belajar, gas. Tapi di saat itu aku belum berani tampil buat konten, kayak belum pede aja gitu tampil di depan kamera. Dan akhirnya di tahun berikutnya ini adalah turning point. Ini bagian yang benar-benar merubah hidup aku. Aku ketemu seorang teman yang akhirnya aku jadiin mentor. Dia bilang kayak gini, kalau kamu punya skill video dan punya Sony Alpha 6500, kamu bisa daftar jadi videographer di salah satu vendor wedding Cina. Dan akhirnya
aku upgrade lagi kamera itu ke Sony Alpha 6500. Dan singkat cerita, aku diterima. Dan untuk pertama kalinya aku ngerasa bangga karena penghasilannya lumayan oke. Dan gongnya di sini, aku pengennya kan jadi YouTuber ya. Dan artinya aku in frame ya. Kalau jadi videografer kan aku out of frame terus, di belakang kamera terus, nggak pernah kelihatan. Nah, karena itu, saat bersamaan, aku nguburlah mimpiku jadi YouTuber. Karena di tahun itu, wedding Cina lagi keren-kerennya. Sampai aku lupa cita-citaku sebenarnya jadi apa gitu loh. Nah, setelah itu, COVID dong dari Wuhan dan ya, wedding Cina collapse. Aku coba bikin beberapa konten dan ada beberapa video yang view-nya cukup lumayan. Tapi karena udah lama lupa sama cita-cita sendiri, motivasinya itu kayak pelan-pelan hilang, berhenti lagi, tanpa pernah mencoba sama sekali. Ternyata selama ini cara berpikirku itu salah. Aku cuma ngelihat masalah itu sebagai halangan, tanpa mencari solusi yang jelas. Dan sekarang, jawaban dari pertanyaan awal. Ingat kan, di awal aku pernah bilang, aku percaya semua orang berhak untuk mendapatkan kesempatan kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Sekarang aku tahu, kesempatan itu bukan datang dari luar. Kesempatan itu datang saat aku berani ngelawan diriku sendiri. Mulai hari ini, aku berusaha untuk upload konten apapun itu dan sekonsisten mungkin yang aku bisa. Dan aku nggak bakalan mikirin niche dan lain-lain sebagainya. Pokoknya yang penting gas aja, upload. Lagian siapa juga yang peduli niche kalau channelku kayak gini-gini aja ya kan. Pokoknya intinya aku bakalan mewujudkan cita-cita aku. So, wish me luck guys. Semoga kesempatan yang kali ini aku bisa menang melawan diriku sendiri. So, doain ya. Peace. Cheese.